Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,59% ke angka 7.328. Dan selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 10 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersihnya masih naik 16% lebih dan ada rencana untuk membagikan dividen. Dan hari ini sempat terbentuk gap up. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang sebelumnya bergerak sangat uptrend, saat ini sudah mulai melemah dan ternyata pengendalinya juga sudah mulai melepas saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TPIA. Saham TPIA jika kita lihat pada perdagangan hari ini masih naik 1% lebih ke harga 4.510. Jika kita lihat secara teknikal, saat ini TPIA masih mencoba untuk bertahan di support 4.500. Cara pergerakan, TPIA sudah turun bawah garis EMA 50. Saat ini sudah berubah menjadi resisten di sekitar 4.580. Dan jika kita lihat, TPIA sebelumnya pergerakan masih uptrend, berada di atas 5.000. Tapi beberapa kali mencoba untuk break 5.500, TPIA gagal break. Sempat turun bawah garis EMA 50 menyentuh sekitar harga 4.000, setelah itu berhasil rebound dan naik di atas garis EMA 50. Tapi pada saat kenaikan akhir Februari ini, TPIA terpantau ternyata gagal bertahan di support EMA 50 dan saat ini kembali turun bawah garis EMA 50. Dan keluar pemberitaan bahwa Bapak Prajogo mulai melepas miliaran saham TPIA. Jadi kita baca sekilas pemberitaan ini. Pada data terbaru dari KC, aksi pelepasan saham oleh Prajogo dilakukan pada Selasa tanggal 27 ini. Pada hari tersebut, tercatat Bapak Prajogo mengurangi kepemilikan sahamnya di TPIA sebanyak 1,5 miliar. Arkisa jumlah saham TPIA yang digenggam turun menjadi 5,23 miliar dari sebelumnya mencapai 6,73 miliar. Dan untuk persentasenya turun dari 7,79% menjadi 6%. Jadi Bapak Prajogo sudah mulai take profit atau mulai melepas saham TPIA. Nah, jika kita lihat broker summary, pada kenaikan 1% lebih hari ini terpantau malah ada sedikit distribusi. Dan asing juga terpantau bukannya akumulasi, masih terus distribusi saham TPIA. Jadi untuk TPIA, cara pergerakan menurut saya masih belum aman walaupun saat ini masih berada di atas support 4.500. Secara pergerakan apabila terpantau masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50, saya lihat secara pergerakan masih ada potensi untuk lanjut downtrend. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan low-nya menuju target penurunan terdekat itu di sekitar 4.200. Apabila tembus baru target berikutnya di harga 4.000. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham TPIA, menurut saya paling aman saat ini wait and see dulu. Lihat apakah TPIA berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Apabila masih gagal naik di atas garis EMA 50, menurut saya masih beresiko untuk coba entry karena cara pergerakan masih ada potensi untuk melemah. Jadi apabila mau spekulatif buy di harga bawah, coba tunggu di sekitar 4.200 atau 4.000. Lihat di support mana TPIA berhasil rebound. Jadi pada saat terpantau rebound, bisa coba spekulatif buy, tapi ingat, pada saat rebound kita entry, jadikan 4.500 untuk target take profit karena bisa saja itu hanya technical rebound sementara setelah mendekati atau mengetes 4.500 sampai garis EMA 50. Apabila ternyata masih gagal break, pertimbangkan untuk keluar. Oke, sekarang kita coba lihat saham Bapak Prajogo lainnya, saham Cuan. Jika kita perhatikan cara pergerakan hampir mirip dengan TPIA, saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Untuk Cuan sempat menyentuh 6.500 berhasil rebound, mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal, turun menembus 6.500 menyentuh 6.000 berhasil rebound juga tapi tetap sama mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata masih gagal dan melemah kembali. Karena itu untuk TPIA juga saya sarankan untuk pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman dapat sekitar daerah support setelah berhasil rebound masih gagal naik di atas garis EMA 50. Karena jika kita lihat secara history, apabila masih gagal break garis EMA 50, masih ada potensi untuk kembali turun menuju support yang sebelumnya menahan penurunan saham tersebut. Dan hari ini Cuan memang terpantau masih naik 3% lebih ke 7.050. Jadi saat ini jika kita lihat broker summary, kenaikan 3% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing masih terpantau masuk akumulasi. Jadi untuk saham Cuan, apabila teman-teman
masih hold, menurut saya saat ini masih bisa di hold walaupun masih gagal break garis EMA 50 karena cara pergerakan masih sideways untuk tren jangka pendek, dan di bawahnya masih ada support EMA 150 yang saat ini sekitar 5.100, dan di bawahnya masih ada support psikologis di 5.000. Tapi untuk pergerakan ingat, cuan saat ini sudah tidak uptrend seperti sebelumnya. Jadi sebelumnya memang cuan sangat uptrend, sempat menyentuh 12 ribuan sampai 13 ribuan, tapi tetap saat ini cara pergerakan cuan sudah patah tren untuk uptrendnya, dan cara pergerakan saat ini mulai sideways, dan malah ada potensi saya lihat untuk melanjutkan penurunan kembali menuju 6.500 sampai 6.000 apabila terpantau minggu ini masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50. Selanjutnya untuk Brent, jika kita perhatikan cara pergerakan lebih oke daripada saham cuan. Brent saat ini berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan saat ini garis EMA 50 tepat di 5.500 sudah terkonfirmasi berubah menjadi support. Sebelumnya jika kita lihat, Brent beberapa kali juga gagal naik di atas garis EMA 50, dipaksa turun kembali. Tapi setiap kali mengetes harga 5.000 yang merupakan support psikologis, Brent masih bisa bertahan dan rebound. Dan setelah berhasil rebound dan mengetes, 1 minggu terakhir ini sudah terkonfirmasi 5.500 atau garis EMA 50 sudah berubah menjadi support. Dan hari ini naik lumayan tinggi 8% lebih ke 5.950. Jadi sudah naik mencapai target berikutnya atau resisten di 6.000. Tapi jika kita lihat broker summary, asing masih menarik, masih terus masuk akumulasi saham Brent, tapi kenaikan 8% lebih hari ini terpantau di broker summary ini sudah tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi cara pergerakan Brent lebih oke daripada saham cuan dan TPA karena asing masih terpantau terus masuk akumulasi, dan saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi untuk yang sudah berhasil dapat di sekitar 5.500 atau malah di harga 5.000, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold selama Brent masih kuat berada di atas garis EMA 50. Dengan target berikutnya apabila berhasil break 6.000 itu di sekitar 6.800. Jadi untuk yang belum sempat entry saham Brent, lebih oke adalah apabila bisa dapat sekitar 5.500. Atau buy on breakout apabila memang Brent berhasil break 6.000 dan melanjutkan kenaikan. Selanjutnya untuk BRPT bisa kita lihat secara pergerakan saat ini juga tidak oke, masih bergerak downtrend. Saat ini sudah turun di bawah harga 1000 sudah berubah menjadi resisten psikologis untuk BRPT, dan bisa kita lihat kemarin sempat menyentuh support di 950 yang sebelumnya juga beberapa kali menahan penurunan dari saham BRPT. Dan hari ini BRPT masih turun 0,52% ke 965. Jadi secara tren bisa kita lihat ini sudah bergerak downtrend, dan garis EMA 50 masih terus bergerak turun, ada berpotensi untuk berpotongan dan berada di bawah garis EMA 150. Jadi BRPT harus hati-hati, secara pergerakan menurut saya sudah tidak oke. Dan jika kita lihat asing hari ini masih distribusi, dan broker summary pun ini masih ada distribusi besar pada penurunan hari ini. Jadi untuk BRPT walaupun saat ini terpantau bisa bertahan di support 950, tapi tetap harus hati-hati, candle hari ini tidak oke, masih ada distribusi besar. Jadi patokan saat ini BRPT adalah di harga 1000. Apabila terpantau masih gagal naik di atas 1000, potensi untuk lanjut turun dan menembus 950 menuju harga 900 menurut saya masih sangat besar. Jadi untuk teman-teman yang sebelum sudah dapat sekitar 950, menurut saya harus awasin terus pergerakan dari saham BRPT. Apabila ternyata mencoba break atau naik di atas 1000 masih gagal, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit, karena ingat cara pergerakan ini masih sangat downtrend. Bisa saja ini hanya teknik rebound sementara, satu masih melanjutkan penurunan. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat mengetes 1020 sampai 1000 bisa rebound, tapi ternyata ini masih lanjut turun dan menembus support psikologis ini dan masih terbentuk low. Jadi tetap harus hati-hati.